Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urwatunisa Istighfarah, NIM 1904010163 dari EKIS 4F. Baik, materi yang akan saya bawakan adalah definisi, fungsi, dan peranan bank sentral. Yang pertama adalah definisi bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Bank sentral juga merupakan pemegang otoritas kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter suatu negara. Seperti halnya Indonesia, bank sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi bank sentral. Fungsi utama bank sentral adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral. Selain itu, fungsi bank sentral juga menghimpun dana yang bersumber dari dana milik bank berupa modal awal pendirian, dana berasal dari masyarakat, dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana, penyaluran dana kepada masyarakat secara umum, dan penyediaan layanan-layanan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya ada beberapa tugas bank sentral. Yang pertama, bank sentral bertugas untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal. Yang kedua, bank sentral bertugas sebagai banker atau agenda penasehat pemerintah. Yang ketiga, bank sentral bertugas sebagai bank pemusat dan penyimpan likuiditas dari bank-bank umum. Dan yang keempat, bank sentral bertugas sebagai tempat pemusat dan penyimpan kekayaan emas. Baik, selanjutnya kita ke peran bank sentral. Peran bank sentral adalah sebagai agen fiskal pemerintah, sebagai bank bagi bank, sebagai penentu kebijakan moneter, melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan, penanganan transaksi giro, mencetak uang, dan menjamin uang cukup tersedia, pengawasan kegiatan perdagangan di luar negeri, dan melakukan riset-riset ekonomi. Adapun beberapa peran dari bank sentral, yaitu yang pertama, sebagai agen fiskal pemerintah. Bank sentral berfungsi sebagai penasehat dan pemberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Yang kedua, sebagai bank untuk bank. Bank sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter, yaitu sebagai sumber peminjam bagi bank-bank dan menjamin sumber terakhir bagi bank-bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas. Yang ketiga, melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Bank sentral dalam mengawasi, mengevaluasi, dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan berkenaan dengan fungsinya tersebut. Bank sentral diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yang antara lain adalah penilaian terhadap rasio kecukupan modal dan jaminan pemberian kredit. Yang keempat adalah penanganan transaksi giro. Bank sentral berperan dalam mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antar bank, antar wilayah, bahkan antar wilayah kota. Selanjutnya yang kelima, mencetak uang dan menjamin uang cukup tersedia. Jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral. Pemerintah memberikan kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang bagi lancarnya kegiatan perdagangan dan produksi. Selanjutnya yang keenam, mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri. Salah satu usaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi yaitu mempertahankan kestabilan nilai kurs valuta asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral berupaya menjaga keseimbangan antar ekspor dengan aliran masuknya modal dan impor dengan aliran keluarnya modalnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan riset-riset ekonomi. Bank sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan riset-riset ekonomi yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan bank, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.